Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari kelas PGMI 5C. Saya akan sedikit mereview tentang film dokumenter yang berjudul Sexy Killers. Nah, dalam perkembangan teknologi yang digambarkan dalam film tersebut itu ada pembangkit listrik tenaga uap atau yang sering kita sebut dengan sebutan PLTU yang selama ini jauh dari pemberitaan publik ya. Pembangkit listrik tenaga uap ini adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap yang menghasilkan energi listrik. Nah, bahan utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator. Dampak positif dari perkembangan teknologi yang digambarkan dalam film tersebut ditinjau dari beberapa aspek. Dalam hal ini dengan pembangunan PLTU akan membantu memenuhi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat, sehingga besarnya biaya pembangkit listrik berkurang dan menurut tarifnya itu menurun. Nah, seperti yang kita rasakan kan dampaknya ada kipas, ada listrik, kita bisa ngecas atau yang menggunakan kegiatan sehari-hari menggunakan dengan listrik. Nah, dalam hal ini, dampak negatif adanya perkembangan teknologi yang digambarkan dalam film tersebut adalah banyak tanah-tanah pertanian yang terkena dampaknya ya. Belum lagi munculnya isu-isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, lubang bekas galian tambang, sulitnya mendapatkan air bersih di lingkungan tersebut, dan dampak-dampak ekologis lainnya. Dapat dilihat dari film tersebut juga banyak sawah-sawah yang rusak akibat pertambangan batu bara yang membawa endapan lumpur ke tanah sawah milik warga setempat. Film ini juga menjelaskan bahwa terdapat ratusan lubang yang yang menjadi imbas dari adanya tambang batu bara tersebut. Terdapat berbagai lubang laksana mirip danau yang seharusnya dilakukan reklamasi. Jadi ketika dikeduk harusnya ada yang harusnya direklamasi, namun pemerintah setempat atau pabrik yang memproduksinya itu tidak melakukan reklamasi di lubang tersebut. Namun perusahaan tampaknya kurang peduli akan permasalahan yang terjadi di sekitar bekas tambang tersebut. Tentu saja adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai korban jiwa karena letaknya yang berdekatan sekali dengan sekolah dan warga gitu. Selain itu, dalam proses pengangkutan batu bara juga turut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Ini rusaknya terumbu karang, banyaknya jangkar kapal yang dibuang seenaknya, bahkan batu bara tersebut tercecer gitu sehingga merusak populasi ikan di laut. Hal tersebut tentu saja dampak bagi para nelayan yang sehari-harinya mencari uang dari hasil melaut ya, warga setempat ya, ini berkurang penghasilannya karena ya tadi membuang limbah yang sembarangan ke laut. Eksploitasi batu bara yang dilakukan secara besar-besaran juga mengakibatkan banyaknya warga terkena penyakit yang diakibatkan oleh uap hasil pembakaran batu bara tersebut. Warga harus menelan kerugian akibat tempat tinggalnya dapat dengan dekat dengan pembangkit listrik tenaga uap tersebut ya. Jadi saking dekatnya itu banyak dampak-dampak yang memang ke warga sekitar gitu, ke warga kecil. Nah, tidak sedikit pula warga yang harus berobat ke dokter ya menggunakan biaya sendiri gitu, tidak ditanggung oleh perusahaan PLTU tersebut. Nah, untuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan lingkungan yang terlanjur rusak ya di daerah tersebut, yang pertama itu ada reboisasi lingkungan ya. Walaupun pertanian seperti sawah
kebun dan lain-lain rusak, ya kita juga harus tetap menanam gitu, karena reboisasi ini sangat penting juga gitu untuk warga sekitar, karena tumbuhan itu menyerap uap-uap di akibat dampak PLTU tersebut gitu. Terus adanya reboisasi. Nah, yang dimaksud dengan reboisasi ini limbah tidak bahaya. Jadi limbah itu tidak hanya disebabkan oleh rumah tangga saja, tapi yang sering menyebabkan efek terasa banget gitu, yang besar itu malah terjadi di bidang industri. Jadi limbah-limbah pabrik ya lebih baik di reboisasi gitu, didaur ulang atau gimana. Terus adanya rehabilitasi tanah gitu ya, yang tadi seperti itu apa sih namanya, rehabilitas lahan itu. Adanya rehabilitas ini juga menjadi salah satu upaya ya tentu saja gitu, menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan kembali. Nah, tanggung jawab yang membuat rehabilitasi ini adalah pengusaha atau pabrik PLTU yang tadi, yang sudah melakukan penambangan di lahan tersebut gitu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus atau mati. Nah, upaya yang dapat dilakukan agar kembali perkembangan teknologi dan keasrian lingkungan itu seimbang ya tadi adanya rehabilitasi lahan gitu. Jadi perusahaan juga tidak boleh egois gitu. Ketika kita menghasilkan sebuah keuntungan gitu, contohnya kita mengeduk batu bara, bahan bakar tersebut dari 5 truk gitu, 5 truk penggalian tanah, satu bahan bakar, ya kita juga harus mengembalikan 5 gitu untuk meminimalisir kerusakan tanah di daerah tersebut. Nah, terus juga dari pihak pabrik juga harus melakukan gerakan-gerakan seperti ya tadi adanya penanaman ulang dan lain sebagainya. Adapun pesan untuk yang diambil dalam film tersebut, ya kita harus dalam melihat kejadian tersebut ya melihat proses gitu, adanya listrik dan lain sebagainya, kita juga harus tentunya menghemat listrik, karena upaya tersebut yang hanya kita bisa lakukan gitu ya untuk mengurangi kegiatan tersebut gitu. Nah, kesan setelah menonton film tersebut, kita juga tahu gitu, kita menjadi tahu bagaimana proses untuk yang hal kita nikmati sehari-hari gitu, gimana prosesnya, gimana dampak negatif dan positifnya. Ya, terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.